Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Indra Pahala sebagai dosen pengampu pada kuliah manajemen resiko pada kelas S1 Pendidikan Bisnis A angkatan 2021. Mari bersama-sama kita saksikan presentasi dari kelas S1 Pendidikan Bisnis A 2021 sebagai berikut. Untuk kelompok silahkan presentasikan sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu izin mempresentasikan mengenai konsep dasar peranan manajemen risiko. Anggota kelompok kami ada Amelia Sasmita Dewi, ada saya sendiri Kalila Renita, dan teman saya Rahela Putri Hanasti. Materi pembahasannya adalah mengenai pengertian manajemen risiko, ada konsep ketidakpastian, pentingnya mempelajari manajemen risiko, jenis-jenis risiko, sumbangan manajemen risiko, dan permasalahan manajemen risiko. Kita masuk ke dalam pengertian pertama, yaitu ada dari manajemen risiko itu sendiri. Jadi manajemen risiko ini merupakan seni atau merupakan ilmu dan pemahaman menilai dan bertindak terhadap ketidakpastian. Jadi di dalam dunia bisnis yang penuh tantangan seperti ini, harus memiliki kemampuan untuk mengelola risiko, bukan lagi sebagai opsional, tapi merupakan sebuah keharusan untuk keberlanjutan dan keberhasilan. Dapat dikatakan juga, resiko ini sebagai suatu proses yang logis yang untuk memahami suatu kerugian dan tindakan manajemennya sendiri ini diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam resiko yang dapat terjadi di kehidupan nyata baik di dalam organisasi. Selanjutnya di sini juga ada konsep resiko dari ketidakpastian itu sendiri. Resiko adalah risk is the change of loss. Maksudnya itu adalah adanya kemungkinan atau kesempatan maupun peluang terjadinya kerugian secara finansial dan dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu yang tidak bisa diprediksi. Selanjutnya juga ada risk is the possibility of loss. Maksudnya itu probabilitas suatu peristiwa yang akan terjadi antara 0 dengan 1. Maksudnya bahwa uh, tidak rugi, maka kemungkinan akan memperoleh untung. Jadi memang harus dipilih untuk melakukan suatu aktivitas bisnis tersebut. Ada selanjutnya adalah risk is uncertainty. Maksudnya itu adalah penilaian individu terhadap suatu resiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan secara subjektif dan objektif. Selanjutnya, risk is the dispersion of actual expected results. Maksudnya, resiko itu dipandang sebagai derajat penyimpangan maupun sebagai nilai di sekitar suatu posisi sentral atau titik rata-rata. Maksudnya, resiko di sini sebagai penentu utama apakah suatu usaha dapat melakukan keberhasilan ataupun tidak. Selanjutnya itu adalah risk is the probability of any outcome different from the one expected. Maksudnya, resiko ini merupakan sebuah probabilitas dari beberapa outcome yang berbeda yang dapat diharapkan. Jadi ketika kita menginginkan peluang, maka di situ terdapat resiko yang dapat berubah ataupun maupun datang sewaktu-waktu dari berbagai tempat yang tidak disangka-sangka. Konsep resiko lainnya itu adalah peril. Peril yaitu penyebab potensial dari suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya, ataupun kerusakan pada orang, properti, maupun lingkungan. Selanjutnya adalah hazard. Hazard mengacu pada potensi bahaya atau kerugian yang melekat pada suatu aktivitas, bahan, atau kondisi. Contoh hazard termasuk bahan kimia berbahaya, radiasi, kebisingan tinggi, atau ketidakstabilan geologi. Selanjutnya, hazard ini juga dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah physical hazard, yaitu kondisi yang bersumber pada karakteristik secara fisik dari objek yang dapat memperbesar terjadinya kerugian. Yang kedua adalah moral hazard, yaitu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup, dan kebiasaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya peril. Kemudian ada moral hazard, yaitu kondisi dari orang yang merasa sudah memperoleh jaminan dan menimbulkan kecerobohan sehingga memungkinkan timbulnya peril.
Kemudian yang terakhir adalah legal hazard, yaitu kondisi pengabaian atas peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat sehingga memperbesar terjadinya peril. Yang terakhir adalah exposure. Exposure merujuk pada tingkat paparan atau kontak yang mungkin terjadi dengan peril atau hazard. Dalam konteks resiko, exposure mengacu pada sejauh mana manusia, properti, atau lingkungan terpapar terhadap suatu peril atau hazard tertentu. Misalnya, jika ada bahaya radiasi di suatu area, exposure akan menggambarkan sejauh mana orang-orang atau lingkungan terpapar dari radiasi tersebut. Di sini, peril itu merupakan kejadian atau situasi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Kemudian hazard itu adalah faktor dari penyebab terjadinya peril tersebut, sedangkan exposure ini merupakan tingkat atau derajat paparan terhadap hasil dari hazardnya. Begitu. Jadi exposure itu lebih menggambarkan kepada sejauh mana seseorang atau sesuatu itu dapat terpancar dari hazard tersebut. Baik, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai betapa pentingnya mempelajari manajemen risiko. Yang pertama itu ada dua sudut pandang. Dari sini ada dua sudut pandang, yaitu yang pertama sebagai anggota organisasi, dan yang kedua sebagai individu itu sendiri. Untuk anggota organisasi, seseorang yang menjadi anggota perusahaan atau organisasi, terlebih lagi dirinya adalah seorang pemimpin atau manajer, manajemen risiko sangat penting dipelajari, karena dirinya dapat menemukan cara dan metode yang tepat untuk meminimalisir atau menghindari kerugian yang mungkin terjadi akibat ketidakpastian dari terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi, misalnya seperti bencana alam, atau pencurian, penurunan karyawan, atau kerugian perusahaan. Dari sudut pandang sebagai individu. Dalam yang di sini terdapat tiga, yaitu dapat membangun karir, dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan, dan yang terakhir dapat membuka bisnis jasa. Dalam membangun karir sebagai seorang manajer risiko, mempelajari manajemen risiko sangat memberikan keuntungan, karena dengan mempelajari seseorang individu dapat menjadi manajer risiko yang profesional dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan individu yang tidak mempelajari manajemen risiko sama sekali. Yang selanjutnya ada dapat memberikan kontribusi kepada pemangku kepentingan pada suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. Dan yang terakhir dapat membuka bisnis jasa yang memerlukan ilmu manajemen risiko di dalamnya, seperti konsultan manajemen risiko, agen asuransi, penasihat investasi, dan lain sebagainya. Boleh di next. Selanjutnya yaitu ada macam-macam risiko. Yang pertama ada macam-macam risiko berdasarkan sifatnya, yaitu ada risiko murni, risiko yang menimbulkan kerugian dan terjadi akibat ketidaksengajaan, contohnya risiko kebakaran, kecelakaan lalu lintas, sakit, pencurian, bencana alam, dan lain sebagainya. Yang kedua ada risiko spekulatif, risiko yang menimbulkan tiga kemungkinan hasil, yaitu keuntungan, kerugian, atau tidak ada perubahan. Contohnya, ketika suatu perusahaan melakukan investasi dalam saham atau pasar fluktuasi, dalam hal ini perusahaan bisa saja mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian, atau bahkan modal yang ditanam tetap atau tidak berubah. Selanjutnya ada risiko dinamis, risiko yang berubah seiring waktu atau perubahan dalam lingkungan bisnis atau kondisi eksternal, contohnya seperti risiko perubahan teknologi, perubahan dalam konsumen, atau perubahan regulasi pemerintah. Selanjutnya ada risiko statis, risiko yang cenderung tetap atau tidak berubah secara signifikan dalam jangka waktu tertentu, contohnya risiko bencana alam seperti gempa bumi, atau risiko cuaca yang dapat mempengaruhi bisnis seperti pertanian. Boleh next. Selanjutnya yaitu macam-macam risiko berdasarkan penyebabnya. Terdapat 4 macam risiko, yaitu risiko internal, eksternal, ekonomi, dan operasional. Risiko internal merupakan segala risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Komponen lingkungan internal pada perusahaan berkaitan dengan kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi karyawan, tingkat kesejahteraan karyawan. Akibat yang ditimbulkan dari risiko internal yaitu berkurangnya keuntungan perusahaan, berkurangnya pendanaan perusahaan, berkurangnya produktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan, dan keterbatasan pihak manajemen dalam memecahkan permasalahan internal di suatu perusahaan. Selanjutnya ada risiko eksternal, segala risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Lingkungan risiko eksternal meliputi persaingan bisnis, pencurian, penipuan, perubahan peraturan, perang-perangan teroris, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada risiko ekonomi. Segala risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi atau keuangan, di mana semua kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan besar atau perusahaan kecil tidak terlepas dari kegiatan perekonomian suatu negara. Maka jika perekonomian suatu negara mengalami masalah atau penurunan, hal ini dapat berdampak bagi perusahaan yang berada di negara tersebut. Yang terakhir ada risiko operasional.
Resiko operasional berasal dari faktor sumber daya manusia suatu perusahaan, seperti alam, teknologi, adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Resiko ini melekat pada aktivitas fungsional perusahaan seperti produksi, operasional dan jasa, instrumental biaya utang, manajemen informasi, dan manajemen personal diri. Oke, selanjutnya pasti kita mikirkan, ada nggak sih risiko yang bisa dialihin, ada nggak sih risiko yang nggak bisa dialihin. Nah, itu masuk ke macam-macam risiko yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Kita pertama akan bahas risiko yang bisa dialihin. Singkatnya, teman-teman, risiko yang bisa dialihin adalah risiko yang kerugiannya nggak cuma kita tanggung sendiri, tapi bisa kita tanggungkan lebih besar atau setengahnya ke pihak asuransi. Asalkan sebelum risiko itu terjadi, sebelum kerugian itu terjadi, kita sebagai individu atau orang-orang perusahaan sudah membeli premi asuransi. Nah, kalau preminya udah kita beli, nah kita bisa tuh dapat tanggungan ketika kita mengalami suatu musibah atau kerugian. Nah, premi asuransi yang biasa dibeli itu ada apa aja? Kelompok kami sudah merangkum setidaknya ada 4 asuransi yang biasa dibeli oleh individu ataupun kelompok usaha, yaitu ada asuransi bisnis, asuransi kesehatan karyawan. Jadi ketika karyawan sakit, dia bisa langsung di-cover biaya perawatan medisnya ke pihak asuransi yang dibayar oleh perusahaan. Nah, terus yang ketiga, asuransi kepailitan mitra bisnis. Ketika bisnis itu pailit atau bangkrut, perlu ada tanggungan-tanggungan seperti apa, nanti bisa dialihkan ke asuransi yang udah dia beli ya. Untuk besaran tanggungannya itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Nah, yang terakhir nih, asuransi yang lagi happening banget, yaitu asuransi cyber security. Kita tahu bahwa dunia sekarang dikit-dikit internet, dikit-dikit digital, dikit-dikit pakai aplikasi. Misalkan aja aplikasi keuangan, itu kan sangat rentan ya, makanya banyak perusahaan aplikasi keuangan kayak bank ataupun dompet digital itu menggunakan asuransi cyber karena biar meminimalisir terjadinya hacker. Kalau misalkan terjadi pembobolan rekening nasabah, kan yang rugi tuh bank ya. Nah, bank itu udah pintar, udah melakukan asuransi. Jadi risikonya itu nggak dia tanggung sendiri, tetapi ada pihak lain yang dia berikan kerugiannya gitu ya. Nah, terus kalau risiko yang nggak bisa dialihin, berarti risiko yang nggak bisa kita tangguhkan kerugiannya ke orang lain, yang cuman bisa kita telan sendiri, kita rasain sendiri, kita rasakan, kita selesaikan sendiri. Nah, risiko yang nggak bisa dialihin tuh kayak apa contohnya? Yaitu kayak risiko reputasi perusahaan, risiko strategis, risiko persaingan bisnis, risiko hukum dan regulasi, dan risiko perubahan teknologi. Kenapa nggak bisa dialihkan? Karena sumber resiko ini berasal dari eksternal. Perusahaan asuransi pun juga nggak bisa mengkontrol hal-hal yang di luar kebijakannya dia gitu ya. Contohnya aja hukum dan regulasi. Kalau misalkan perusahaan berdiri di suatu negara yang pemerintahnya lagi chaos, itu kan ya nggak mungkin ya. Mau minta tolong siapapun juga nggak ada yang bisa mengontrol hukum dan regulasi kecuali pemerintah. Terus kalau risiko reputasi strategis persaingan itu tuh berasal dari kesalahan si pemangku kebijakan perusahaan. Makanya di awal rekan saya bilang manajemen risiko ini penting banget untuk manajer pelajari ya, karena untuk meminimalisir risiko-risiko. Kalau misalkan manajer yang nggak tahu cara mitigasi risiko, ya itu reputasi strategis persaingannya udah lebih kebalap sama pesaingnya. Nah, kalau risiko ini bisa diatasin, tapi perlu waktu yang lama dan butuh biaya yang lebih. Lagi-lagi kena kerugian finansial. Nah, dari tadi kan ngomongin ya, manajemen risiko, apa sih dampaknya, apa sih sumbangannya, apa sih manfaatnya, peranannya bagi usaha atau perusahaan. Kita kan belajar, siapa tahu bisa jadi minimal manajer ya. Nah, kalau misalnya kita jadi manajer, kita udah paham tentang manajemen risiko, kita bisa mendapatkan keempat hal ini yang udah kelompok kami rangkumkan, yaitu mengurangi kerugian finansial, terus meningkatkan keputusan strategis, lanjut jadi reputasinya meningkat, dan terakhir adanya meningkatkan bisnis berkelanjutan. Nah, kalau manajemen risikonya sudah dipelajari oleh si manajer, sudah tahu celah-celah di bagian eksternal internal perusahaannya ada risiko seperti apa, kan langsung dilakukan pencegahan ya atau mitigasi. Kalau misalkan risikonya itu dikelola, itu bisa mengurangi kerugian finansial. Nah, kalau udah
bisa mengurangi kerugian, berarti kan keputusan yang diambil sudah tepat berdasarkan data-data yang valid. Nah, kalau udah ngambil data yang tepat, keputusan yang tepat, pengimplementasiannya pun juga udah oke kan. Kalau pengimplementasiannya juga oke, risikonya bisa dikelola saat pengimplementasian, hasilnya brand atau perusahaan itu punya reputasi yang naik, yang meningkat. Kalau reputasi yang naik, dipercaya konsumen, penjualan naik, bisa meningkatkan keberlanjutan bisnis seperti itu. Terus cuman buat usaha atau perusahaan doang. Enggak, teman-teman, ada juga nih masyarakat. Kalau kita masih kejauhan, kalau untuk jadi manajer ya, kita bisa melihat sumbangan manajemen risiko pada masyarakat. Kita udah ngerangkum ada 3, keamanan masyarakat, kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kesadaran risiko. Kita dari kanan ke kiri ya. Dengan adanya pendidikan kesadaran risiko, kita bisa kalau kalian baca di makalah tuh di bagian latar belakang, semua hal di dunia ini kena risiko. Misalkan kalau kita jalan ke kampus naik motor, itu juga ada risiko kecelakaan, naik TJ ada risiko keterlambatan masuk kelas dan lain sebagainya. Dengan adanya pendidikan kesadaran, kita jadi lebih bisa memitigasi atau mengurangi, mengendalikan risiko untuk bisa memperkecil kerugian. Kesehatan masyarakat, contohnya aja BPJS. BPJS itu termasuk ke asuransi kesehatan milik pemerintah yang lebih low budget ya daripada asuransi swasta. Dengan kita pakai itu, kalau misalkan kita kan nggak tahu ya, misalkan saya mah dari bayi sampai usia 20 tahun kayak gini sehat-sehat kok. Nah, tiba-tiba stroke, tiba-tiba kritis, koma, terus gak punya duit kan kayak kasihan banget ya kalau nggak tertolong. Itu kan risiko yang fatalnya meninggal. Tapi dengan adanya BPJS, itu kan bisa langsung dia masuk rumah sakit langsung bisa ditangani karena kan udah di cover biaya medisnya oleh pemerintah. Nah, keamanan masyarakat dengan adanya pendidikan dan kesadaran, kita jadi lebih aware terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita gitu. Nah, terus yang terakhir nih yang lebih dekat lagi dengan kita yaitu sumbangan manajemen risiko pada keluarga dirangkum menjadi 4. Ini sama ya kayak masyarakat karena kan keluarga masyarakat deket-deket ya, yaitu ada keuangan keluarga, kesehatan dan keamanan, pendidikan dan perencanaan masa depan, dan darurat dan bencana. Manajemen risiko dalam keuangan seperti perencanaan keuangan, investasi maupun tabungan dana darurat itu bisa bisa digunakan untuk perencanaan masa depan anak. Misalkan orang tua yang sehat kerjanya enak, tiba-tiba ke PHK, tiba-tiba meninggal kan, kalau misalkan dia udah punya mitigasi risiko, dia udah aman, udah punya tabungan pendidikan, anak-anaknya bisa lanjut kuliah, anaknya limanya bisa aja dikuliahin karena dia punya manajemen risiko, dia udah mengontrol risiko-risiko yang masih bisa di sekeliling dia itu dia kontrol. Nah, misalkan beda lagi kalau keluarga yang anaknya 5, kerjanya pas-pasan, misalkan kena PHK, terus gak punya perencanaan keuangan dana darurat, ya itu kan anak 5 itu nggak mungkin semuanya bisa kuliah, ada aja yang putus kuliah kan. Nah, terus kalau yang darurat bencana kayak COVID nih, COVID juga ada yang pakai duit dana darurat berdasarkan hasil manajemen risiko di keuangannya. Kesehatan sama kayak BPJS juga ya teman-teman. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas mengenai analisis manajemen risiko dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada kredit pemilik rumah di KPR BRI Syariah Bogor. Latar belakang masalahnya itu, BRI Syariah Cabang Bogor menyalurkan KPR untuk nasabah pemilik fixed income setiap bulan. Manajemen pemberi pembiayaan KPR Bank Syariah telah menetapkan prosedur seleksi sesuai aturan yang telah berlaku, seperti pemberlakuan 5C, yaitu karakter, kapasiti, kapital, kolateral, dan condition. Namun, setelah nasabah mendapatkan jaminan KPR dari bank, ternyata nasabah tersebut tidak dapat membayar secara tuntas dan lari dari tanggungan membayar KPR. Hal ini menjadi awal masalah terjadinya manajemen risiko pembayaran KPR. Lebih next. Adapun faktor penyebab lainnya munculnya pembiayaan KPR bermasalah di BRI Syariah, yaitu ada 4. Yang pertama ada set screening. Set screening merupakan pengguna dana pembiayaan yang tidak sesuai dengan perjanjian nasabah yang memiliki pengajuan pembiayaan kepemilikan rumah. Yang kedua ada analisis awal dari bank, internal bank. Bank terkadang melakukan kesalahan analisis human error, yaitu gagal mendeteksi faktor-faktor yang akan menjadi penghambat keuntungan finansial nasabah di masa depan. Lalu yang ketiga ada maintenance dari pihak bank. Dalam melakukan maintenance atau pemeliharaan, terkadang bank tidak dapat mendeteksi adanya faktor-faktor yang mengidentifikasi adanya sumber keuangan yang bermasalah. Dan yang terakhir, terjadinya hal-hal di luar dugaan terkait kondisi debitur KPR. Dalam beberapa kasus, adalah pendanaan KPR BRI Syariah disebabkan oleh faktor di luar dugaan kedua belah pihak. Seperti misalnya, si pemilik KPR ini meninggal dunia atau dikeluarkan dari perusahaannya, bencana alam, dan lain sebagainya. Oke, berdasarkan jurnal tersebut, ada proses penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank BRI Syariah dalam
terhadap nasabah yang gagal bayar tersebut. Nah, berdasarkan jurnalnya, katanya Bank BRI itu harus nunggu antara 1 sampai 89 hari dengan dia nyari-nyari info juga ya, nggak didiemin gitu aja. Kalau misalkan nggak digubris juga sama pihak nasabahnya, dia langsung penagihan intensif melalui telepon. 1 hari, 2 hari nggak dibales, langsung bank itu ngirim orang bank ke rumah untuk cari tahu informasi. Nah, kalau misalkan nggak digubris juga, dikasih surat tunggakan atau surat peringatan 1 sampai 3. Nggak digubris juga, bank itu melakukan take over hingga alih kredit. Take over itu untuk pihak bank, alih kredit untuk pihak si nasabah. Take over misalkan KPR itu dibayarin pakai Bank BRI Syariah. Nah, Bank BRI Syariah mengalihkan utang KPR itu ke Bank Mandiri. Jadi si nasabah itu udah nggak ada urusan lagi sama Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah merasa utangnya udah lunas karena dibayarin oleh Bank Mandiri, tapi nasabah itu punya masalah baru atau lanjut komunikasi dengan si Bank Mandiri ini. Nah, kalau alih kredit, si nasabahnya itu minjem duit ke saudaranya, ke rekannya, atau oper kredit. Jadi, orang lain yang bayarin, yang nerusin cicilannya. Nah, kalau nggak digubris juga, langkah terakhir banget, mentok banget, itu ada eksekusi lelang. Eksekusi lelang ini dilakukan oleh pihak Bank BRI dengan pihak kantor lelang yang legal. Segitu aja, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.